dalam perjalanannya saya melihat ada moral besar ya yang dijunjung oleh Ekolen Ujo ini ya. Tadi saya lihat bagaimana Pak Satria menyampaikan tujuan dari Ekolen ini, mulai dari mengamankan seperti disampaikan oleh Pak Arya, Pak, bahwa ini untuk melindungi lingkungan agar semuanya tidak menjadi tempat tinggal, kemudian untuk melindungi budaya, bahkan bahan bakunya itu betul-betul dijaga ya, kemudian dikembangkan bambu-bambunya jadi berbagai macam kan gitu ya, kemudian di sana juga diajari bagaimana mengelola limbah-limbah itu menjadi kompos ataupun pupuk untuk tanaman. Kemudian juga ada untuk spiritualnya ya, mengajak orang untuk tidak mengingat dunia saja tetapi ke akhirat ya. Ya saya sangat apresiasi Pak, sangat apresiasi. Kemudian ini bagi orang yang di luar Bandung khususnya ataupun anak-anak, pasti ini akan menjadi kenangan ya. Kenangan bagaimana mereka tadi dituntun oleh seperti Pak Satria tadi kan menuntun kami kan. Wah, semua yang disampaikan itu adalah benar. Ya, benar dan betul-betul membuat kita berada di zona lain ya. Kalau setiap hari itu kita kerja gitu kan, hidup pikuk apalagi kita di Jakarta ya Pak. Itu kan nggak kebayang lah ya jalan-jalan seperti ini gitu kan. Tetapi di sini kita alam itu betul-betul disuruh dinikmati ya. Tadi coba bayangkan tadi kita duduk di kolam kemudian naik ya. Memang dingin Pak. Jadi ketika kita di alam itu dingin. Terus tadi kita foto juga di gerbangnya Pak, bambu ya. Dengar suara angin di atas itu berisik gitu kan. Wah ini alam mensupport gitu ya apa yang kita lakukan kan. Nah saya pikir dengan tujuan yang bagus dari Ekolen ini, dari Mang Ujo ini, saya pikir sudah sepantasnya PT POS juga mensupport ya, support untuk membuat pekerjaan ini ataupun tugas ini, walaupun yang dikelola itu ada alam ataupun tradisional, tetapi secara aplikasi bisa kita buat dalam bentuk digital ya, sehingga ke depan Mang Ujo ini itu bisa dikenal melalui aplikasi yang ada di PT POS. Kan, bunyikan lebih keras, lebih keras, lebih keras. Ya tentu kita berharap bahwa dengan semua ekosistem digitalisasi melalui POSPay ini diterapkan di Ujo, kita berharap bahwa kita bisa mengedukasi masyarakat yang hadir atau wisatawan yang hadir dengan aplikasi kami, dan juga tentu kita berharap bahwa ini bermanfaat baik masyarakat sekitar. Kalau kita saat ini sudah 4,6 juta pengguna dan kita berharap itu terus dikenal masyarakat, dan kami di tahun ini lebih fokus bagaimana POSPay itu bermanfaat bagi user-user yang mendownload, karena kita sudah menyiapkan 1.600 biller yang bekerja sama dengan kami. Kemudian juga kita pengen masuk kepada cashless di komunitas wisata ini ya, mulai dari tiketing kita kerjasama, kemudian juga ada juga kita di komunitas, karena Ujo Ekolen kan tidak hanya di lokasi wisatanya mereka membina, tapi juga masyarakat sekitar dengan warung-warung, dengan peternak kambing dan sebagainya. Nah itu kita juga siapkan aplikasi kami POSPay dengan Kris POSPay, sehingga transaksi di ekosistem Ekolen Ujo ini bisa cashless, itu yang kita dorong. Kemudian juga kami kerjasama seperti tadi tabungan kurban, tabungan domba untuk korban, sehingga harapannya juga mendorong masyarakat sekitar yang mereka beternak kurban di sini terbantu untuk dipasarkan melalui kerjasama ini. Kemudian juga karena di sini tentu banyak wisatawan yang hadir adalah anak-anak sekolah, kita mengedukasi mereka untuk mengenal fintech melalui POSPay.
Sekarang ini kita sedang mempelajari yang kita namakan transformasi digital, cashless gitu ya. Ini tentu hal yang membahagiakan bagi kami. Postpay ini memiliki aplikasi yang mumpuni yang kita tuh tinggal pakai. Karena terus terang, anggaplah satu hewan kurban harganya 2 juta, 3 juta. Kalau misalkan transaksinya hanya satu, aman dan nyaman saja mungkin pakai uang, tapi ketika sudah ratusan kan ini menjadi berabe lah begitu. Dan Postpay itu menjadi medium di sana. Nah, yang kedua ada pertanyaan kenapa tidak dengan aplikasi bank lain misalkan ya. Dalam hal yang segmennya agama ada beberapa hal yang berpikir mengenai masalah bunga itu kan masih plus dan minus gitu ya. Sehingga sementara Postpay yang basisnya giro lebih syariah karena tidak ada bunga yang dihasilkan. Nah, yang ketiga yang menarik itu ini merupakan edukasi yang baik karena umumnya masyarakat di sini tuh lebih familiar dengan Postpay. Jadi masyarakat kami di pedesaan ini dia kan secara alami lebih dekat dengan Postpay. Nabung tuh di Postgiro, ngirim wesel di Postgiro, sehingga ketika hadir aplikasi Postpay ini semua merasa lebih familiar dan memudahkan dalam transformasi kepada cashless payment. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada Postpay yang bisa menyertai perkembangan untuk pertanian dan peternakan di Indonesia.